Perkenalkan, nama saya Gonggom Hutasoid SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Batubara. Diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri 01 Perkebunan Tanah Itamulu, Kabupaten Batubara. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Hermalia Nasution selaku Kepala Sekolah UPT SDN 01 Perkebunan Tanah Itamulu. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 01 Perkebunan Tanah Itamulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penerapan diseminasi budaya positif pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, perkenankanlah saya membawa acara ini. Yang pertama itu pembukaan doa, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga inti, yang kelima sesi pertanyaan, dan yang keenam penutup. Baiklah, langsung acara yang pertama itu doa yang dibawakan oleh Pak Saibatul Hamsrega. Kepada Bapak Saibatul Hamsrega saya persilakan. Masing-masing khususnya muslim jika saya dibimbingnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha min jamil ahwal wal afat wa taqabbal biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsaliyatin jamil hadati fil hayati wa ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Rabbul hajat. Ya Allah, ya Allah, pada hari ini kami sedang melaksanakan diseminasi daripada salah satu calon guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, antarkanlah usaha beliau, usaha bapak kami, agar bagaimana harapan sekolah kami maju ke depannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak semangat menjawab. Saya ulang lagi lah ya. Salam dulu membawa berkah, apalagi jika kita menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi menjelang siang Ibu. Kami bisa melaksanakan peran budaya positif yang mana kami di sini mengharapkan supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Gonggom Hutasoid
dapat membangun budaya positif di sekolah dengan mengajak murid menerapkan hal-hal positif. Misalnya, saat mengajar atau di saat-saat lain, guru penggerak juga dapat menggerakkan komunitas sekolah untuk mengembangkan misi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Budaya positif ini menumbuhkan sikap bergotong royong, kolaborasi yang baik antar warga sekolah, dan rasa peduli satu sama lain. Budaya positif juga dapat membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis. Tadi sudah saya ucapkan itu ya Bu ya, dari yang awal, yaitu mengenai bisa termasuk dia P5 profil Pancasila, yang mana saat ini yang harus perlu kita galakkan atau kita terapkan. Yang paling utamanya di sini yang paling harus diterapkan yaitu terutama kolaborasi, yaitu kerjasama antara kepala sekolah, bapak dan ibu guru, dan juga untuk murid-murid kita semuanya. Dengan adanya kerjasama dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar ini, yang mana insya Allah akan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Dengan budaya positif ini, karena memiliki pemahaman atau pengertian yang sangat luas, dari situlah semua yang akan menumbuhkan sekolah ini akan maju dan berkembang. Kita harus berakhlak mulia, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu arahan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan juga kepada Bapak Bongga Mutasoid selaku calon guru penggerak di sekolah kita ini. Mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik sampai dengan kegiatan ini selesai selama 6 bulan ya Pak ya. Nah, kita harapkan adanya kita kerjasama yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih banyak, dan semoga apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah dapat kita pahami bersama dan bermakna bagi kita semua. Baiklah, acara selanjutnya kita masuk ke inti, yaitu tema dari inti yang dibawakan oleh Pak Gomgom Mutasoid, yaitu penerapan diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Gomgom Mutasoid, kami persilakan dengan segala hormat. Pertama-tama mari mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkah dan dunia kita dapat melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan UPT 01 Perkebunan Tanah Itamulu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru mau berkolaborasi demi majunya pendidikan di sekolah kita tercinta ini. Dan sesuai dengan tugas yang kami emban, apa yang kami terima di pendidikan calon guru penggerak harus kami terapkan minimal di sekolah kita ini, dan kalau bisa harus kami sebarkan lagi ke sekolah yang berdekatan.
Itulah tugas kami emban dari guru penggerak. Sekarang kita langsung masuk ke intinya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Kami sebagai calon guru penggerak, kami dulu memberikan salam. Salam dari kami, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Batubara. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita dulu membuat kesepakatan forum diseminasi. Ini pertama contohnya, menghargai setiap pendapat. Jika seseorang bertanya, yang lain mendengarkan. Coba Ibu Munti dulu, udah mau bicara Ibu Munti. Baiklah, yang selama kita melakukan diseminasi pada saat ini, semuanya HP disalin. Oke. Udah dapat tuh satu. Ya tulis Bu. Satu. Iya. Yang lain, Ada lagi. guru yang lain, guru. Dewi. Lanjut. Dewi. Silen. SILENT. Misalnya jika mau permisi LE. Iya bisa. Silen. Jika mau contohnya keluar permisi. Ya, permisi. Ya. Ya. Paham? Mari masuk. Google Tom. Itu baca di depan. Enggak nampak itu. Oke. Nah, inilah kesepakatan yang kita buat bersama, dan kesepakatan ini harus kita hargai dan harus kita laksanakan. Oke, lanjut Bu. Ya. Sekarang masuk kita ke intinya. Budaya positif itu kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dapat mengarahkan seseorang untuk bertanggung jawab, disiplin dalam melakukan suatu tindakan. Disiplin positif mengarahkan seseorang untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau penghargaan ataupun hukuman. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, kira-kira apa Bu contoh kebajikan yang Bapak Ibu ketahui, Ibu pahami? Belum tahu apa. Nilai-nilai kebajikan, boleh? Ini contohnya ya Pak Soek ya. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu berupa sikap yang bisa diberikan atau contoh untuk anak-anak. Bagaimana sikap sopan santun kita agar anak-anak itu dapat mencontohnya. Mungkin itu. Ada lagi yang Ada lagi Bapak Ibu menambahkan apa itu kebajikan? Kita sering mendengar kata kebajikan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, lanjut slide-nya. Oke, inilah nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, kebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dibilang Kepala Sekolah tadi sopan santun. Kira-kira masuk kemana sopan santun ini?
Ya, beriman dan bertakwa. Jadi semua nanti contohnya kebajikan, ada situ empati. Kita masukkan sudah tetap dicakup profil pelajar Pancasila. Jujur. Jujur juga salah satu kebajikan. Jika kita masukkan sudah masuk ke profil Pancasila. Jadi ini disimpulkan menjadi nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Oke, lanjut. Kemudian dalam melaksanakan itu harus ada keyakinan kelas. Pertanyaan saya, apa itu keyakinan kelas? Atau Bapak, Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas itu adalah semacam aturan. Contohnya, kita memakai masker. Untuk apa kita memakai masker? Ada yang menjawab? Apa keyakinan? Makanya kita mau memakai masker. Oke, keyakinan yang kita dapatkan di situ adalah kesehatan. Yang kedua, kita memakai helm. Apa keyakinan? Makanya kita mau memakai helm. Keselamatan. Ya, terima kasih. Ibu udah ngerti. Jadi keyakinan itu berbeda dengan peraturan kelas. Oke. Berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, seorang guru mampu mewujudkan keyakinan kelas dengan baik. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dimengerti dengan bahasa yang mudah. Nanti dalam penjelasannya ada lagi di bawah. Lanjut. Inilah bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas. Pertama, kita berdiskusi bersama murid untuk memunculkan peraturan kelas. Artinya wali kelas 1 sampai wali kelas 6 berdiskusi sama muridnya. Kira-kira apa yang mau dimunculkan? Pertama, ini triknya, harus berdiskusi. Karena dari kalau anak-anak itu diikut sertakan dalam membuat peraturan itu, anak-anak itu lebih taat dibanding peraturan. Kalau peraturan, bisa aja peraturan sekolah hanya dibuat kepala sekolah. Bisa aja peraturan sekolah, kepala sekolah dengan guru, tapi tidak diikut sertakan murid. Kalau keyakinan kelas, wajib diikut sertakan murid. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalimat negatif maksudnya kata jangan dan kata tidak di sini tidak kita gunakan. Kita pakai kalimat positif. Sebagai contoh, tidak boleh jangan terlambat. Kata jangan kita hilangkan menjadi tidak. Nggak boleh kata tidak. Tidak boleh kata tidak dan tidak boleh kata jangan. Contohnya jangan terlambat. Jadi bisa kita ganti dengan menghargai waktu. Nah, jadi seperti itu bahasanya. Besok supaya dipercepat datangnya gitu. Dengan karena ada cara tadi bahasa yang tadi sebelumnya, bahasa yang enak didengar. Simple. Yang berikutnya nomor 4, meninjau kembali keyakinan yang sudah dibuat supaya bernilai kebajikan. Nah, intinya lagi di sini kebajikan. Tetap kita ikutkan ke profil Pancasila. Yang berikutnya, menyusun kalimat yang mudah diingat. Yang keenam, penempatan tulisan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sebagai contoh, di paling contohnya di tempat di mana lah yang sering. Contohnya kalau di kelas 5 ini bisa dekat pintu, langsung mudah dilihat murid. Oke, kita lihatlah contohnya. Lanjut, Bu. Ada contoh, Bu? Nah, ini contohnya.
Inilah contoh keyakinan kelas yang saya susun sendiri, dan kami berharap nanti kita semua harus bisa membuat di kelas kita masing-masing, dan kita tempelkan dan kita buat seindah mungkin supaya anak-anak tertarik. Kita undang dari pertama murid-murid, kita tempelkan. Nah, sebagai contoh, bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, di situ tidak ada kata tidak ada jangan. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu. Yang ketiga, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Karena biasanya anak kita sering merusak bangku atau meja ataupun fasilitas lain, bisa memunculkan kegiatan kelas menjaga fasilitas kelas dengan baik. Nah, ini tadi Ibu yang menjadi terlambat tadi. Selalu datang tepat waktu. Ini berarti tidak boleh terlambat. Kata tidak kita hilangkan, langsung kita ganti selalu datang tepat waktu. Yang berikutnya, bersikap jujur. Inilah contoh-contoh keyakinan kelas yang saya sendiri, dan melalui pertemuan kita hari ini, kita nanti semua harus mampu menerapkan dan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Oke, lanjut Bu. Oke. Yang berikutnya nomor 2, ini tadi bagian dari budaya musik. Satu tadi keyakinan kelas, yang kedua motivasi perilaku manusia. Ada 3. Pertama, untuk menghindar dari posisi tidak nyaman dan hubungan. Yang kedua, untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, untuk mendapatkan hadiah atau reward. Apa maksudnya ini? Contohnya, kenapa ada motivasi pada seseorang? Nah, ada anak-anak dia mau belajar karena diberi hadiah bulan nomor 3 untuk mendapatkan reward atau hadiah. Ada karena dihukum. Contohnya, biasanya kalau guru-guru contohnya tahun 80-an, sering dihukum. Jadi karena dihukum, murid takut dan mengerjakan tugas. Jadi apa motivasi dia mengerjakan PR itu? Untuk menghindar dari posisi tidak nyaman dan hukuman. Yang berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Dia belajar hanya untuk dia sendiri, biar aku pintar. Dan di sini yang disebut nanti motivasi ini ada 2. Ada internal dan ada eksternal. Dan yang dibutuhkan di zaman sekarang ini harus dari motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sama contohnya seperti saya masuk ke CGP bukan dari eksternal, melainkan dari internal, dari diri saya sendiri. Dan ini bisa kita contohkan, contohnya ke anak-anak. Jadi seperti itulah motivasi perilaku manusia. Lanjut Bu. Oke, karena kita eksperimen dulu agak ibu bunte udah agak takut untuk tengok. Oke, eksperimennya seperti ini Bu. Yang biasa-biasa aja. Yuk, ikuti Bu. Kalau dibilang panjang, pendek. Kalau dibilang pendek, panjang. Bisa bukan? Bisa. Panjang pendek, panjang pendek. Bisa Bu? Bisa. Saya nyanyi, Bapak Ibu menggerakkan. Bisa? 1, 2, 3. Panjang, 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 pendek, 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 panjang. Berarti kurang konsentrasi. Sekali lagi ya. Jangan. Sekali lagi Bu ya. Yang mana panjang ini apa ini? Berkebalikan Bu. Kalau dibilang panjang jadi pendek. Tangannya. Iya. Ini dia ini. Ini panjang. Oh. Pendek jadi ini kebalikan. Ada. Panjang pendek, panjang pendek. Oke, bisa Bu. Konsentrasi Bu. Oke. 1, 2, 3.
panjang panjang pendek, panjang panjang pendek, pendek panjang. Oke. Udah ada semangat. Oke, lanjut Bu. Kita lanjutkan kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan hal-hal yang tidak disukai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hidupnya. Ini kebutuhan dasar yang paling fundamental dan ini harus dimiliki orang. Yang pertama apa itu? Bertahan hidup. Manusia ini bertahan hidup, berarti ini berupa makanan atau fisiologis. Nah ini untuk bertahan hidup perlu makanan, perlu tempat tinggal. Yang kedua kasih, sayang dan rasa diterima. Kita selaku manusia butuh kasih sayang. Sama contohnya di sini, saya juga butuh kasih sayang. Saya juga butuh diterima di kalangan semua kelompok. Ini salah satu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada contohnya kita pilih contohnya ke tempat lain kita tidak diterima. Berarti kebutuhan kita di situ tidak terpenuhi sehingga bisa kita jadi marah. Sebagai contoh, saya contohnya laki-laki. Saya pergi ke tempat laki-laki, katakanlah contohnya nyanyi, saya tidak diterima nyanyi, bisa saja saya marah. Kenapa? Karena itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan. Ini penguasa. Bisa ini contohnya, saya ingin menguasai sebidang tanah. Saya ingin menguasai pembicaraan. Ini termasuk kebutuhan juga. Apabila kita contohnya tidak dapat menguasai, kita marah. Yang berikutnya, kebebasan. Kalau ini sudah tahu kita bahwa manusia itu harus bebas. Yang kelima, kesenangan. Ini makanya kita ada istilah healing. Kita mau senang-senang. Jadi ini salah satu kebutuhan dasar manusia bahwa kita butuh kesenangan supaya kita senang. Jadi kesenangan ini bisa berupa bernyanyi, bisa jalan-jalan. Oke, lanjut Bu. Tadi kita sudah mempelajari kebutuhan hidup. Kita hubungkan dengan posisi kontrol guru. Kadang kita tidak paham bagaimana cara mengontrol murid itu sendiri. Pertama, tadi sudah dijelaskan kalau contohnya guru-guru tahun 80-an atau semasa kita waktu murid, ini sering posisi kontrol guru. Guru sebagai hukum, asal salah hukum. Ini sering. Atau sampai sekarang masih ada ini Bapak Ibu? Ada. Masih ada? Ada kalau Oke, nanti saya jelaskan Bu. Yang berikutnya, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dibilang contohnya kita membuat kata-kata bagaimana contohnya anak itu suka bersalah. Halus tapi menyakitkan. Ini kita harus berbicara ke murid, tapi hati anak sudah tersiksa. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya, guru sebagai teman. Ini bisa juga, cuma kerugian ini harga diri kita guru tidak ada lagi karena anak-anak itu menganggap kita sama. Yang berikutnya, guru sebagai pemantau. Kalau pemantau, kita melihat dan bisa menyelesaikan permasalahan. Yang berikutnya, guru sebagai manajer. Dan inilah yang diminta sekarang. Sedangkan 1, 2, dan 3 diharapkan kalau bisa jangan kita gunakan lagi. Yang kita gunakan adalah melalui program guru penggerak adalah guru sebagai manajer dan pemantau. Lanjut Bu. Inilah 5 posisi kontrol itu.
Bagaimana contohnya penghukum? Nah, inilah posisi penghukum. Pertama, menghardik, Ibu dari sini, Ibu. menunjuk-nunjuk, menyakiti, menindir. Ini penghukum. Yang berikut, contoh bahasanya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini nggak boleh lagi. Yang berikutnya, memberontak. Nah, ini maksudnya untuk muridnya ini. Kalau kita menghukum murid, semakin kita hukum murid semakin keras, ini hasilnya. Murid akan memberontak dan akan berbohong. Bukan contohnya semakin kita hukum, murid itu semakin baik. Bahkan kebalikannya yang datang, semakin memberontak. Yang berikutnya, membuat rasa bersalah. Nah, di sini kita berceramah dan mengatakan, nah, seharusnya kamu seperti ini. Saya kecewa dong. Sebagai contoh, saya buang kalimatnya. Seharusnya kamu datang jam 7.30. Saya kecewa dong karena kita sudah masuk 7.15. Nah, ini halus, tetapi membuat mental murid tidak enak. Jadi ini juga kurang pas di zaman sekarang ini. Bagaimana hasilnya? Nah, menjadi membuat anak berbohong, menyangkal dan menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau kita contohnya biasanya guru banyak seperti itu, harus ke murid. Di pikiran guru ini untuk menyelesaikan masalah. Nyatanya dari penelitian ini datang dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, dibuat penelitian di Indonesia. Kenapa pendidikan kita ini belum bisa seperti negara-negara lain? Inilah hasilnya. Yang berikutnya, teman. Nah, contohnya kita memanggil, atau contohnya di sini, hai kawan. Nah, kita bilang contohnya hai kawan, contohnya ke murid. Ini salah, karena murid menganggap itu kawan itu. Bahkan kita guru tidak dihormati. Yang berikutnya, pemantau. Inilah pemantau. Kita harus bisa mengukur kemampuan anak, bisa mengukur jawaban anak. Dan biasanya pemantau ini di kepala sekolah. Kepala sekolah adalah mampu memantau. Nah, jadi mesti memantau untuk menghitung dan mengukur. Contohnya, itulah tadi. Tadi untuk kita buat keyakinan kelas. Nah, itu dibacakan nanti. Kira-kira apa kau langgar? Nah, peraturan apa? Contohnya jawabannya disiplin. Kenapa kau langgar? Nah, jadi pemantau ini tidak ada lagi contohnya rasa marah. Nah, ibaratnya dalam satu organisasi sudah penasehat ini tidak ada rasa marah, tapi bisa memberi solusi. Nah, ini di kalangan pimpinan ini. Karena kita seorang guru, kita sudah pimpinan, jangan salah Bapak Ibu. Kita adalah sudah pemimpin kelas. Kadang kita tidak sadar, guru. Kadang pikiran seperti ini, hanya kepala sekolah pimpinan. Kepala sekolah itu pimpinan sekolah, sedangkan kita pimpinan kelas. Jadi makanya kita pemimpin kelas. Nah, jadi harus ada sifat pemantau. Paham Bapak Ibu? Oke, inilah kita, yaitu manajer yang diharapkan. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada lanjutan di segitiga, setuju bagaimana caranya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan dan kita perbaiki, menguatkan pribadi dan seterusnya. Oke, lanjut Bu. Nah, inilah pertanyaan kita contohkan lagi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada tadi 5 kebutuhan dasar, Bu. Masih ingat Bu tadi? Masih ingat tadi kebutuhan dasar Bu yang 5 itu?
Kok bukan slide balik Bu? Nah ini. Ada bertahan hidup. Nah, kenapa murid kita itu bandel? Kenapa anak didik kita itu berbeda dari yang lain? Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Nah, kita buat dulu studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, inilah alasannya. Lanjut Bu. Pertama, alasan Tommy kenapa tadi dia mengambil bekal tadi? Pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Oke, lanjut Bu. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut Bu. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut Bu. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dan kebebasan. Lanjut Bu. Alasan kelima, karena ia atau maksudnya Tommy melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kira-kira paham maksudnya Bu? Kira-kira paham? Oke, kalau udah paham kita lanjut. Oke, inilah posisi kontrol seorang guru atau disebut namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol yang tepat dilakukan guru adalah sebagai manajer, karena seorang guru dapat membuat anak didik sadar akan tindakannya dan bertanggung jawab, serta kontrol manajer mengajak anak didik menemukan solusi akan tindakan tersebut sehingga tercipta pribadi yang tangguh dan baik. Dan cukup. Inilah tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya seperti ini Bu. Ada contohnya murid kita bermasalah. Pertama, jangan terus kita marahi Bu. Harus kita stabilkan. Kenapa Bu? Kalau langsung kita marahi, anak ini nanti tidak bisa kita gali apa yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, sehingga harus kita panggil, kita bangga-banggakan, kita kasih kata-kata yang enak. Jangan contohnya langsung contohnya kata-kata terlambat. Kenapa terlambat? Nah, itu kita nanti sudah
masuk ke tahap kedua. Sudah itu validasi yang salah. Yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas. Ada murid atau tidak mengerjakan PR, jangan kita marahi dulu. Kita tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya nak? Kenapa, apa tujuannya? Supaya dia nanti menceritakan apa yang terjadi. Contohnya, jadi dapat nanti alasan kenapa tidak dikerjakan PR itu. Oh, karena saya ketiduran, karena saya malas. Dapat nanti seperti itu. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Karena kalau kita contohnya belum mengenal dulu menstabilkan, kita langsung salah anak langsung kita salahkan. Padahal itu tahap kedua. Tahap pertama bukan seperti itu. Oke, lanjut Bu. Tahap yang kedua. Masih ini menstabilkan identitas itu berbuat salah itu. Inilah contoh kata-kata. Contohnya saya terlambat. Bisa contohnya kita tarik ini. Kenapa terlambat nak? Oh saya karena ketiduran Pak. Bisa kita buat kata seperti ini. Oh memang waktu saya juga sekolah saya pernah seperti ini terlambat. Inilah. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna. Memang setiap manusia adalah salah. Yang berikutnya, tujuan utama menyelesaikan masalah bukan menyalahkan. Seperti tujuan kita, kadang kita buruk bukan menyelesaikan masalah utamanya, jadi menyalahkan seseorang. Jadi tujuan kita menyelesaikan masalah itu bukan menambah masalah. Kadang kita di sini contohnya jadi dilema, nggak tahu contohnya membersihkan. Jadi melalui program ini kita sudah memahami bagaimana cara menstabilkan identitas. Oke, lanjut Bu. Inilah validasi tindakan yang salah. Inilah langkah kedua. Setelah kita tanya tadi, oh semua manusia sama. Jadi kita lanjut. Validasi tindakan yang salah mengacu pada proses pengukuhan dan pengesahan atas tindakan yang tidak sesuai sehingga guru akan bergeser dari lingkar stimulus respon jadi proaktif. Disinilah tidak kita buat kenapa langsung kita tanya to the point. Kenapa bisa terlambat? Kalau yang terlambat tadi, kenapa berantem? Apa alasannya? Dan di sini kita harus tegas. Oke, lanjut Bu. Inilah apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus bertindak hanya salah? Inilah cara kita untuk membuat atau memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut Bu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti tadi udah kita bahas, keyakinan kelas sudah kita buat. Makanya contohnya saya minta dengan sangat-sangat supaya di kelas kita buat semua keyakinan kelas. Karena berdasarkan inilah nanti segitiga restitusi kita laksanakan. Kalau nggak kita buat keyakinan kelas, murid tidak tahu apa dia salah atau benar. Contohnya seperti ini. Menanyakan keyakinan kelas kepada anak. Apa ada keyakinan kelas yang dilanggar? Dan kemudian seorang guru memberikan motivasi kepada anak untuk memunculkan hal-hal positif yang datang dari dalam diri anak atau intrinsik dengan menghubungkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lanjut Bu. Oke, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Inilah kita tanyakan tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di kelas kita? Bagaimana perasaanmu ketika tidak bisa mematuhi keyakinan kelas? Dari sekarang, bagaimana cita-citamu? Jadi di sini Bu, di keyakinan kelas ini kita jangan salah menanyakan cita-cita anak. Contohnya, kalau dibilang contohnya cita-cita seorang guru, kalau kamu contohnya sering terlambat, apakah bisa menjadi seorang guru? Seperti itulah contoh keyakinan kelas. Lanjut Bu. Inilah inti-inti dari budaya positif itu yang kita bahas tadi. Pertama, disiplin positif.
motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Lanjut Bu. Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk hari ini sebagai calon guru penggerak untuk menggerakkan sekolah ini menuju visi dan misi sekolah kita tercinta ini, dan kami berharap supaya kita sama-sama bekerja sama dalam membentuk karakter anak ke depan. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Loh, ada pertanyaan Pak dari kami. Udah habis lah. Oke. Udah 2 jam. Terima kasih kepada Pak Bongkom Hutasoid telah memaparkan inti dari diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat bagi sekolah kita dan dapat memotivasi bagi guru-guru di sekolah SDN 01 Perkebunan Tani Kamulu dan dapat diterapkan secara bersama. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya persilakan kepada audiens untuk bertanya dan memberi pertanyaan kepada Bapak Bongkom Hutasoid. Ya, baik. Apa duluan? Ya, terima kasih. Kami sangat bangga, sangat bersyukur adanya CPG di sekolah Oh, CGP. Oh iya, kami sangat bangga. Terima kasih dan memberikan waktu kepada saya untuk salah satu pertanyaan, dan khususnya ini untuk saya sendiri. Ada Pak pertanyaan saya Pak, karena tadi di materi ada Bapak utarakan kepada kami bagaimana mendidik anak yang sebenarnya yang baik. Kita sebagai guru harus sebagai manajer. Jadi sebenarnya sebagai manajer tadi sudah Bapak jelaskan dengan sejelas-jelasnya, cuma kami mungkin ada yang menghayal ya, sehingga kami tidak memperhatikan. Jadi mohon maaf. Jadi Pak ini Pak, ada murid saya kelas 2. Dia tidak pernah saya marahi, dan sempat dia duduk di kelas 2, tapi sekarang ini sudah di kelas 1 kembali. Dan saya sudah coba komunikasi sama orang tuanya, tetapi sampai sekarang anaknya tidak mau masuk ke kelas 2. Jadi pertanyaan saya Pak, sebagai Bapak guru CGP, tolong Pak solusinya kepada saya bagaimana cara menarik perhatian si murid ini supaya kembali ke kelas 2. Lagi pertanyaan sekali menjawab. Terima kasih. Jadi sebelum kita maaf kepada Bapak CGP, yang mana ini tujuan kita, tujuan sekolah di sekolah kita, yang mana tadi Bapak jelaskan ini masalah keyakinan kelas, tentang kelas, baik guru dengan muridnya, terus begitu. Apakah contoh-contoh tersebut yang kita telah tadi bisa kita terapkan antar sekolah, inter sekolah kita, antara guru dengan guru? Langsung saja kita berikan kepada Pak Bongkom Hutasoid, kepada Bapak Bongkom Hutasoid, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari komisi. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Ada murid sudah diupayakan, tetapi tidak juga masuk ke kelas 1. Itu pertanyaan pertama ya. Kelas 2. Ya, masuk bukan kelas 2 tapi masuk ke kelas 1. Nah, pertanyaan pertama adalah kita melihat pertama kebutuhan manusia tadi. Ada 5. Baik Bu, siapnya ini bertahan hidup. Apakah kebutuhan dia sudah terpenuhi?
Bagaimana kasih sayang ke dia? Bagaimana penguasaan? Nah, inilah jawabannya. Jadi kita harus tetap juga orang tua murid, tidak bisa sendiri. Sehingga ada sekolah menerapkan sekolah parenting. Artinya sekolah itu kerjasama ke orang tua. Contohnya anak kelas 1, ada yang kita teliti. Nah, bagaimana tentang hidupnya, makanannya, jajannya, waktunya. Nah, ini bagaimana ini? Apa yang semua terpenuhi seperti kasus tadi? Nah, masuk lagi ke saya. Bagaimana kasih sayangnya? Apakah dia disayangi atau diusir-usir dari rumah? Ya jelas sulit. Ini harus kita lebih teliti mendalam. Inilah keilmuan kita, salah satunya itu. Apabila contohnya sudah kita teliti itu, kita cobalah tadi dengan segitiga restitusi tadi. Tapi jangan lupa dulu ini nilai tahap pertama. Setelah ini kita lakukan seorang guru, makanya pekerjaan guru itu pekerjaan mulia. Bukan hanya zaman sekarang ini, apalagi di kurikulum mereka ini, bukan hanya membuat anak lagi tugas kita intelektual, tapi membuat anak berkarakter. Kalau membuat anak intelektual atau kata pintar kata sekarang, baca internet aja bisa, tapi berkarakter memang harus ditentukan seorang guru. Jadi untuk itulah kita harus membina dengan contohnya kelebihan yang kita punya. Kelebihan lagi ini karena kita guru harus menguasai kebutuhan dasar manusia ini. Setelah bisa ini, kita lanjutkanlah tadi dengan segitiga restitusi. Demikianlah jawaban saya untuk Ibu Mute. Oke, saya jawab dengan pertanyaan. Paham pertanyaan Bapak tadi? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Karena saya jelaskan di sini Pak, memang hanya keyakinan kelas itu berlaku untuk guru dan bu. Ada lagi namanya Pak, keyakinan sekolah. Nanti kita buat bersama. Nah, kenapa keyakinan kelas? Saya jelaskan pertama karena berhubungan guru dan murid. Dan nanti di atas lagi ada keyakinan sekolah. Kepala sekolah, guru, murid. Di situ nanti kita diskusi. Itulah menjadi keyakinan sekolah. Bisa kita contohnya kita tempel dekat kantor. Tapi sebelum ke situ, biar kita lebih paham, mari kita dulu terapkan dulu keyakinan kelas masing-masing. Setelah nanti paham, murid pun sudah paham, guru sudah paham, berarti sudah gampang menarik keyakinan sekolah ke atas. Seperti itu Pak. Paham Pak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Soid sudah memberi jawaban kepada audiens kita yang bertanya, dan kepada audiens kita Bapak Saibatul Ham sudah puas dengan jawaban Pak Soid? Iya, oke, terima kasih. Dan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan Bapak Ibu. Pak Am boleh bertanya lagi? Atau ibu yang lain? Pas. Oke. Baiklah. Baiklah, kita tutup acara kita ini. Sebelum tutup acara, ada baiknya kita berpantun. Dengarkan dulu ya Bapak Ibu ya. Di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Ya. Pagi semuanya. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan sekolah kita, perlu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah aturan yang muncul dari dalam diri kalian sendiri. Kita yang membuat. Paham?
selalu jujur. Nomor 2, siapa bisa? Oke, kawan kita tulis. Tulis yang bagus ya. Bagus. Kemudiannya saling menghargai dan saling toleransi. Iya, nomor 3 disiplin. Nomor 4-nya siapa bisa? Coba. Apa itu bacanya? Oke. Nomor 5. Ya. Ya. Semua ingin membuat keyakinan supaya kelas kita ini nyaman. Ingat, keyakinan kelas ini nanti sekaligus pengadilan kita. Kenapa dibilang pengadilan? Karena kalau kita nanti melanggar, berarti dia sudah melanggar keyakinannya sendiri. Oh. Oke, nomor 7 sambung. Ada lagi nomor 7? Coba. Oke, terima kasih. Nomor 8. Habis. Ada lagi yang kurang lengkap di sini. Oke, kita lihat ya. Berarti kalian sudah bisa. Itu tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak. Kebetulan di sini tidak ada lagi kata tidak sama jangan ya. Di sini saling menghargai dan saling toleransi. Jadi kita perbagui kalimatnya. Menghargai atau saling bisa juga ya. Saling menghargai dan toleransi itu kalimatnya. Oke, nomor 3 disiplin. Maksudnya disiplin ini kayak mana nih? Selalu disiplin. Jadi disiplin katakan, tambahkan kata selalu disiplin ya. Menjaga kerapian kelas. Berarti kebersihan kan? Berarti ini soalnya bersih. Berarti selalu menjaga kebersihan.
Kemudian nomor 5 berarti datang tepat waktu. Nomor 6, di sini ada lagi kata tidak. Ini kata tidak boleh. Berarti di sini buat tidak boleh mencaci maki. Berarti di sini apa yang cocok? Saling menghargai. Sudah ada saling menghargai kan? Sudah, Pak. Oke, tak usah lagi. Kemudian harus mendengar kata Guru. selalu Mendengarkan nasihat mendengar nasihat guru. guru. Sama aja Pak sama disiplin. Enggak lah. Beda dah. Disiplin bisa aja kayak waktu. Atau taat pada nasihat Saat kepada guru lah Pak. taat pada nasihat Guru. guru. Inilah yang kita buat hari ini. Dan ini ke kelas ini kita lukis nanti, kita tempelkan di kelas, Pak. Bisa dilaksanakan semua? Oke, karena sudah kita sudah setuju semua. Bisa dilaksanakan? Oke, karena udah bisa kita berfoto dulu bersama di sini semua.